sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah lalai. Engkau tepat waktunya menggenapinya, baik untuk kehidupan kami pribadi, maupun untuk bangsa kami, maupun untuk bangsa-bangsa. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk Jawa Barat pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menahan setiap gempa yang bukan rencana Tuhan, belum waktunya terjadi untuk Jawa Barat. Kami katakan kami tahan di dalam nama Yesus sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan harus terjadi. Kami berdoa untuk Sesar Lembang. Kami tahan segala pergerakannya sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kami berdoa Tuhan secara khusus pagi hari ini. Bersyukur kami bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan dengan bebas. Kami teringat saudara-saudara kami di suku Sunda yang belum mengalami kemerdekaan secara rohani. Pagi ini kami berseru di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kembalikan Sunda kepada destiny semula. Yang Kau katakan Sunda bersinar, bodas, bersih dan suci. Kami berdoa buat kota-kota yang ada di Jawa Barat, buat desa-desa yang ada di Jawa Barat. Kami deklarasikan Jawa Barat, suku Sunda penuh kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, minta anugerah-Mu Tuhan, minta kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Telinga yang tajam untuk mendengar firman-Mu. Hati yang mau dibentuk, mau mendengarkan didikan nasihat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan jiwa yang tidak tenang, yang gundah gulana, kami perintahkan jadilah tenang. Dengarkan perkataan firman Tuhan yang bisa membuat hatimu tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk hidup kita berpadanan dengan Injil. Kadangkala kita lupa. Kita apalagi orang-orang yang melayani Tuhan, menginjili, pergi kemana-mana, tapi lupa. Kadangkala diri kita tidak dikalibrasi ulang. Apakah hidup kita sudah sepadan dengan Injil ya? Kadangkala orang terlalu sibuk pelayanan, akhirnya nilai pelayanan itu hilang artinya. Jadi pelayanan itu seperti sesuatu yang akan membuat seseorang menjadi bergengsi dan wah di hadapan banyak orang. Padahal pelayanan tidak menunjukkan menjadi tolak ukur bahwa orang itu dewasa rohani atau berkenan di hadapan Tuhan. Yang menjadi tolak ukur seseorang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika hidupnya berpadanan dengan Injil. Dan kadangkala kita berpikir Injil itu hanya kabar baik untuk orang yang belum diselamatkan. Padahal Injil itu adalah kuasa Tuhan yang memperbaharui, yang mengubah terus-menerus hidup kita setiap hari, setiap waktu, untuk tujuan akhirnya adalah serupa dan segambar seperti Kristus. Itu kuasa Injil yang seharusnya terjadi ketika kita lahir baru. Selalu setiap hari, makanya dikatakan lahir baru itu, ciptaan baru itu adalah setiap hari kita adalah ciptaan yang baru. Selalu setiap hari itu ada progres hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Jadi Injil yang kita wartakan bukan hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Apa itu Injil kerajaan? Injil kerajaan adalah di mana kedaulatan Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Injil kerajaan adalah kita bukan milik kita lagi, tapi sepenuhnya kedaulatan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Nah, makanya kalau kita mengikut Tuhan, belum terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan, pembentukan karakter yang makin ilahi dalam hidup kita. Baiklah kita sementara kita dengarkan firman Tuhan, biar kita buka hati kita, roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Amin. Ketika saya mempersiapkan ini juga, banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan ingatkan hal-hal apa yang harus dikoreksi dalam hidup saya. Jadi kuasa Injil itu begitu dahsyat. Nanti saudara bisa baca Matius 5, 6, dan 7. Itu inti dari kehidupan yang bisa mengubah hidup kita. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita baca bergantian. Yang ganjil yang pria, yang genap yang wanita. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Mari yang pria kita sebutkan alamatnya dulu. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Wanita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ayat kalimat yang pertama, kalimat utama yang di ayat 27 itu dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi wujud hidup atau gaya hidup berpadanan dengan Injil kalau kita teguh berdiri dalam satu roh. Jadi ketika kita berdiri dalam satu roh, artinya itu sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lalu yang kedua, tidak digentarkan lawan. Nah, hidup berpadanan dengan Injil adalah, berpadanan adalah kita layak. Tidak ada kesenjangan antara hidup kita dengan kebenaran Injil. Ada banyak orang hidupnya ketika di gereja, apalagi hamba Tuhan atau pendeta, ada kisah seorang anak mengatakan gini kepada bapaknya, "Pak, kayaknya aku lebih baik menginap di gereja." Kenapa, Nak? Karena Bapak kalau di gereja itu sangat baik. Kenapa? Ada dua yang berbeda gitu ya, dua dunia. Di gereja, di pelayanan dengan di rumah. Di pelayanan dengan di pekerjaan. Orang banyak hidupnya tidak berpadanan, tidak seimbang, tidak sejajar, tidak selaras dengan Injil yang kita percaya. Injil mengubahkan. Jadi saya percaya setiap hari dalam hidup kita, hal-hal yang tidak layak, ketika terus kita bersekutu dengan Injil, kuasa Injil itu akan mengubahkan hidup kita, menyucikan kita, menyelaraskan kita, membuat hidup kita akurat dengan Tuhan. Amin. Kita tidak akan tergeser oleh masa yang sukar, apapun yang terjadi, karena hidup kita diselaraskan terus dengan Injil, dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, saudaraku, banyak kenapa
banyak orang tidak mengalami kehidupan keilahian Tuhan sepenuhnya. Karena dikotak-kotakan, dibatasi. Oh, ini di pekerjaan. Kalau di pekerjaan jujur, nggak mungkin saya bisa naik posisi. Atau kalau saya jujur di perusahaan, tidak mungkin saya bisa kaya. Atau kalau kita jujur dalam hidup kita tidak disukai banyak orang. Ada kala banyak hal yang membuat kita jadi kompromi. Padahal Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, berarti hal apapun, tantangan dimanapun kita ditempatkan, ketetapannya adalah kita menang. Amin. Tidak kalah. Jadi kalau misalnya kita sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami kebenaran Injil yang memerdekakan, tidak mengalami breakthrough secara rohani, mengenal makin hari makin kenal dengan Tuhan yang sesungguhnya, itu perlu kita evaluasi kembali. Injil yang mana yang kita dengar? Injil yang mana yang kita hidupi? Kalau kita mendengar Injil, sekarang banyak ya orang mewartakan tentang Injil. Oh, kalau kamu percaya Tuhan Yesus nggak akan ada masalah. Ekonomi kamu diberkati, usaha kamu akan diberkati. Tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya juga salah. Karena justru kuasa Injil itu akan terbukti ketika kita menghadapi berbagai musim dalam hidup kita. Kita akan melihat, oh Injil itu hidup, Tuhan itu hidup, bahwa firman-Nya itu benar. Nah, saudaraku, dikatakan hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup kita tidak berlaku sembarangan. Karena kita menyadari betapa mahalnya hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Injil itu yang menyelamatkan kita. Segala-galanya, kata firman Tuhan katakan, apa artinya seseorang memiliki dunia ini kalau nyawanya hilang. Anak saya kesaksian kemarin waktu ngobrol-ngobrol 2 hari yang lalu. Tiba-tiba gurunya bilang gini, kamu baca kitab suci kamu, ayat apa aja yang kamu mau baca katanya. Jadi dia baca 1 ayat tentang Injil gitu ya. Dia, aku baca ini aja, aku baca ini katanya. Apalah artinya seseorang mendapatkan seisi dunia ini kalau kehilangan nyawanya dan tidak apa-apa menderita untuk Injil gitu ya, inti dari ayat itu gitu. Kenapa kamu disuruh baca itu? Enggak tahu, mungkin dia berpikir takut disangka guru rasis, jadi aku diberi kesempatan untuk baca firman Tuhan gitu ya dari HP dia gitu. Nah, saudaraku, Injil itu betapa mulianya. Injil itu sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak ada Injil, kita binasa. Tapi seringkali perenungan ini tidak pernah kita lakukan dengan seksama. Termasuk ketika kita melakukan perjamuan kudus. Seringkali kita itu cuma rutinitas. Tapi kalau kita mengerti arti Injil yang sesungguhnya, ketika kita perjamuan kudus, kita memvisualisasikan, mengimajinasikan bagaimana tubuh dan darah Kristus untuk kita. Makanya periksa ulang berapa tahun ikut Tuhan, berapa banyak manusia lama itu sudah dihabisi oleh kuasa Injil. Berapa banyak hal-hal kedagingan, hal-hal yang manusiawi, pola pikir kita dibenahi oleh kuasa Injil. Amin. Biarlah buka hati terus ketika firman berbicara, baik itu mengingatkan, menegur, itu tanda kasih Tuhan buat hidup kita. Dikatakan tadi, supaya kamu teguh berdiri dalam satu roh.
Jadi kesatuan hati itu pondasi yang Tuhan letakkan. Teguh berdiri dalam satu roh. Sehingga kita itu bukan lagi meminta Tuhan buatlah kami sehati. Bukan, doa kita bukan seperti itu lagi. Tapi kita menetapkan hati, firman-Mu katakan harus berdiri dalam satu roh. Artinya kita tempatkan diri kita. Kita tempatkan diri kita ketika kita ada di rumah rohani, ada pemimpin rohani, ada ibu rohani. Di situ kita tempatkan sehati dengan pemimpin, dengan ibu rohani kita, dalam visi, dalam apa arahan Tuhan yang beliau dapatkan. Sehati dengan saudara-saudara kita, seluruh jemaat Tuhan. Visinya apa? Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaannya. Kita berdiri, jadi kita bukan punya visi sendiri. Ngapain kita mikirin bangsa-bangsa, ngapain mikirin Indonesia, kita mikirin sendiri aja, repot amat. Kalau kita benar-benar sepadan dengan Injil dan kita tahu pasti bahwa Tuhan tempatkan kita di rumah rohani ini, berarti kita harus memiliki teguh berdiri dalam satu roh. Ada kesehatian. Lalu tugas kita bukan menciptakan kesatuan karena itu pondasi dari Tuhan. Kita itu merayakan karya Kristus yang selalu membuat kita itu ketika kita melihat saudara kita lemah, kita ingat, aku juga kalau bukan karena karya Kristus di kayu salib, aku juga enggak lebih baik dari saudaraku. Amin. Lihat kiri kanannya, katakan, aku tidak lebih baik dari engkau. Kesadaran itu harus terus kita bangun supaya apa? Kita tidak menjadi sombong. Kita selalu sadar, kita selalu memiliki kerendahan hati bahwa kita memerlukan saudara kita. Kelebihan saudara kita menutupi kekurangan kita. Kelebihan kita menutupi kelemahan saudara kita. Itulah kesatuan di dalam roh. Dan inilah yang akan memanifestasikan kuasa Injil dahsyat di tengah-tengah kita, dahsyat di dalam hidup kita, termanifestasi kemanapun kita pergi. Ada lagu katakan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat akan terjadi. Jadi mujizat itu nggak usah dikejar, tapi kita membenahi diri terus, selaras dengan firman, dengan Injil, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita mau dikoreksi dengan Tuhan. Dan kalau kita punya keteguhan hati berdiri dalam satu roh, kesehatian, saya percaya konflik tidak akan ada. Amin. Karena ketika kita melihat kelemahan saudara kita akan lihat, saya pun seperti itu dulu. Kalau kuasa salib Yesus tidak mengubahkan saya. Amin. Saya pun tidak lebih baik dari orang itu. Ketika orang itu terjatuh atau seperti apapun, kita akan katakan di dalam hati kita, Tuhan, aku pun diambil dari lumpur yang lebih kotor dari itu. Hanya karena anugerah, aku dibersihkan, disucikan, diselamatkan. Jadi tidak ada kebanggaan lagi dalam diri kita. Sehingga tidak akan ada konflik. Kalau saya melihat kelemahan Pak Medi, ya paling saya tersenyum ya Pak Medi ya. Udah dipraktekkan ya. Saya menegur bukan dengan lagi, waduh Pak Medi ini gini, enggak. Saya hanya, Pak Medi ini, oh iya lupa. Nah, tapi ya tetap saya ingatkan sebagai saudara, sebagai tanda kasih. Ayo kita lakukan ini gitu. Nah, saudaraku, marilah kita pastikan bahwa kita menetapkan hati untuk dalam posisi, ya saya mau satu. Saya mau satu roh, saya mau satu tujuan, saya mau berdiri teguh dalam kesatuan tubuh Kristus. Amin.
Lalu eh, dari kita satu roh itu berdiri teguh dalam satu roh, kita akan memiliki sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Artinya gini saudaraku, kita mempertahankan sebagai orang Kristen yang sudah mendengar kabar baik, meskipun kita mengalami proses pengujian dalam hidup kita, dibersihkan oleh firman Tuhan, tapi kita tahu pasti bahwa kuasa Injil itu akan memerdekakan kita, akan membuat kita menang. Meskipun menghadapi satu proses menderita bagi Kristus, kita akan tetap kuat karena kuasa Injil itu. Karena kita punya sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita bisa tetap teguh. Terus menerus berjuang di dalam Injil. Terus menerus kita kuat. Terus menerus kita hidup selaras dengan Injil. Inilah yang akan menjadikan Indonesia penuh kemuliaannya, bangsa-bangsa penuh kemuliaannya. Lalu menumbuhkan iman dalam hati orang lain ketika memberitakan Injil, pasti juga kita kadangkala kita menghadapi situasi yang berbeda. Ketika kita kabarkan baik, ada orang yang menolak kita. Bahkan mungkin ada orang yang memperlakukan kita tidak baik, tidak benar. Atau setelah mendengarkan kabar baik dari kita, dia berespon menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita bagikan hidup kita. Bahkan kita berikan segalanya untuk orang itu. Demi Injil, membagi hidup. Tapi kadangkala Tuhan izinkan apa? Orang yang kita layani, orang yang sudah kita bela habis-habisan, bisa berkhianat, bisa berbalik. Kadangkala Tuhan izinkan menguji hati kita. Apakah untuk Injil atau untuk yang lain? Toh Yesus juga mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya. Kadangkala kita perlakukan itu di dalam batin kita. Amin. Kita berkhianat secara tersembunyi kepada Tuhan. Kalau saya ingat perjalanan Bapak rohani saya menginjili suku Sunda, pernah dia membuat satu pola untuk membagi hidup, ditempatkanlah mereka yang sudah dimenangkan itu tinggal di rumahnya. Dan ketika tinggal di rumahnya itu anaknya lah yang jadi korbannya. Ada sikat gigi anaknya, odolnya, sabunnya yang dipakai orang-orang itu gitu ya. Namanya juga dari kampung gitu. Dan berapa banyak orang yang sudah jadi akhirnya berkhianat. Tapi itulah perjuangan yang harus kita teruskan terus menerus. Amin. Karena kita tahu pasti kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat hasil dari berapa banyak orang yang kita menangkan. Tapi Tuhan lihat persembahan hati kita, korban hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Nah, saudaraku, berjuang terus menerus itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berpadanan dengan Injil. Ada banyak orang dulu memberitakan kabar baik sampai pelosok-pelosok, sampai desa-desa terpencil, sampai suku-suku terabaikan, suku-suku terasing. Tapi pada titik akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan seorang penginjil pada zamannya sangat terkenal dari satu kota, pernah berdoa malam bersama, lalu sangat dekat sekali. Tapi pertandingan imannya terhenti. Berhenti di tengah jalan. Rumah tangganya hancur.
tercerai-berai dan nama Tuhan dinistakan. Oleh karena itu penting juga kita berjaga-jaga atas hidup kita. Amin. Makanya kita harus ada dalam rumah rohani. Kalau orang tidak ada di dalam rumah rohani, rentan untuk orang itu jatuh karena tidak ada yang mengcover secara rohani. Tidak ada tudung rohani. Tidak ada yang mengingatkan ketika kita salah. Tidak ada yang menegur ketika kita salah. Tidak ada yang mendoakan berlutut di hadapan Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Makanya bagi saya itu mutlak penundukan diri itu. Kalau saya melihat orang sederhana saja, rendah hati enggak dia untuk menundukkan diri, untuk diajar, untuk ditegur. Mau pelayanan spektakuler seperti apa saya udah melihat, ujung-ujungnya tumbang. Tapi ketika seorang yang rendah hati, lalu punya penundukan diri, finishing well, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saya mengikut Tuhan 30 tahun lebih. Saya lahir baru tahun 1987. Dalam anugerah Tuhan saya sampai hari ini, dan saya berdoa sampai Indonesia penuh kemuliaannya, bangsa-bangsa penuh kemuliaan, sampai Tuhan datang, tetap setia kepada Tuhan oleh anugerahnya. Nah, saudaraku, perlu kita terus-menerus memastikan bahwa diri kita selaras setiap hari dengan Injil. Amin. Tuhan itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu tidak pernah melihat hasil pelayanan kita. Tidak pernah Tuhan melihat apa yang kita buat. Tapi Dia selalu melihat apa? Hati. Kalau saya datang pada Tuhan, ketika saya merasa terdesak, ya saya merasa gini, Tuhan kayaknya Engkau salah pilih Tuhan. Kayaknya Engkau salah Tuhan memilih aku gitu ya. Dalam sisi manusia saya datang apa adanya pada Tuhan. Dan ketika tertekan seperti itu saya berlutut. Saya selalu ingat Dia katakan, aku memberi kasih karunia kepada siapa? Aku mau memberi kasih karunia. Aku mau memberikan belas kasihan kepada siapa yang aku mau kasihi. Dan itulah yang membuat saya sampai hari ini, apa yang mau dibanggakan? Saya belajar menjaga diri saya, kehambaan seperti apa. Puji syukur Tuhan berikan kepercayaan lewat pemimpin, saya ada di pelayanan rumah roti, makan siang gratis. Kadang saya dilarang sama teman-teman ibu-ibu yang lain untuk saya nyuci piring gitu atau ngepel gitu. Saya katakan gini, kehambaan itu harus selalu dijaga. Harus selalu dikondisikan, hati kita terlatih bahwa kita adalah hamba. Tetap bisa ngepel gitu ya, tidak merasa aduh jadi risih, enggak. Kehambaan itu harus dijaga. Ketika orang tinggi hati, siapa yang melawannya? Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya pastikan kita selalu rendah hati. Kita harus melatih diri kita menjadi menghambakan. Tidak merasa lebih dari yang lain. Tidak merasa ketika menghambakan diri, waduh terhina, justru itu kemuliaan Tuhan. Kata Tuhan Yesus, siapa yang ingin yang menjadi terbesar, harus menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin memerintah harus menjadi hamba. Dan itu harus dilatih. Enggak bisa cuma kita dengar, oh iya. Tapi kita harus hidupi setiap hari. Itulah Injil yang kita hidupi. Bagaimana Kristus mengosongkan diri, Dia yang adalah Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta bumi dan langit, merendahkan diri sama menjadi seperti manusia. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan dirinya. Dia kosongkan sampai sama seperti manusia. Makanya kalau pelayanan ingin berhasil, tolak ukurnya gampang. Filipi 2 ayat 4 sampai 8. Itu tolak ukurnya. Kenapa? Yesus dianugerahkan nama segala nama.
Karena dia mengosongkan diri, bukan karena dia mengadakan mujizat, bukan. Tapi karena dia mengosongkan diri. Itu yang harus kita tahu pasti. Sebuah pelayanan akan berhasil, sebuah penginjilan akan berhasil, sebuah pelayanan misi akan berhasil ketika alat yang Tuhan pakai itu, pribadi kita, siap menjadi hamba yang tidak lagi punya hak untuk dihargai. Yang harus terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kuasa Kristus, karya salib itu bebas bekerja di dalam hidup kita. Amin. Lalu tidak digentarkan lawan, ya, ayat yang 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Segala bentuk ketakutan itu tidak sesuai dengan Injil. Takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum. Takut akan Tuhan bukan karena kita takut nggak diberkati kalau melanggar, kalau berdosa. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, aduh cepet-cepet minta ampun karena takut berkatnya terhalang. Itu legalisme. Tapi kalau kita takut akan Tuhan karena kita ingat karyanya yang luar biasa menebus dosa kita. Kita ingat, kita tahu percis. Dia mati di salib karena dosaku. Amin. Jadi kalau kita masih melakukan dosa gitu ya, apalagi hari-hari ini dengan adanya gadget, itu lebih mudah dosa masuk kemana-mana. Tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Orang udah sibuk jarinya, dengan jarinya terus seperti ini. Dan hasil survei di Indonesia itu salah satu negara tertinggi. Setiap orang rata-rata disurvei 3 jam. Jarinya terus gini. Ngerti kan jarinya gini? Nanti tanya Pak Reno. Nah, saudaraku, jadi takut akan Tuhan yang ada dalam diri kita itu karena kita sadar, oh Tuhan, aku sudah ditebus oleh Engkau. Masa aku menyia-nyiakan karyamu? Bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Ketika di dalam batin kita, saya misalnya lihat Pak Medi terbesit, kenapa sih Pak Medi ini pelayanannya enggak seberapa tapi lebih diberkati dari saya ya. Amin. Kan saya juga punya berkat tersendiri. Kenapa saya harus iri? Ketika pemimpin saya dipakai Tuhan, kenapa saya harus iri? Saya harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pun menaruhkan sesuatu yang unik dalam hidup saya. Kalau saya melihat Bu Popi dipakai Tuhan, kenapa saya harus iri? Karena ada sesuatu yang unik juga yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Kalau saya berfungsi sebagai tangan, lalu melihat saudara kita yang berfungsi sebagai kaki, bayangkan betapa capeknya fungsi tangan jadi kaki. Oleh karena itu, mari hari ini pastikan kasih kita kepada Tuhan tanpa syarat. Amin. Karena Dia terlebih dahulu yang sudah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada keharusan daripada Tuhan, kemutlakan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau harus berkati aku. Siapa kita? Lebih daripada itu Tuhan sudah lakukan untuk kita. Amin. Bagaimana mungkin, kata firman Tuhan Roma 8 ayat 31, Dia yang sudah memberikan anaknya, gak mungkin Dia tidak berikan yang lain. Yang lebih mahal daripada itu Dia sudah berikan buat kita. Karena itu Injil, kabar baik itu menerima kita apa adanya. Berarti prinsip kebenaran itu juga harus berlaku untuk hidup kita. Kita bisa belajar menerima saudara kita, kelemahan saudara kita. Meskipun saya percaya itu tidak mudah, perlu perjuangan.
Kadangkala tiba-tiba Cep di Maksi itu wajahnya gini gitu ya. Nggak apa-apa dah, itu ibu saya. Yang tua harus dianggap sebagai ibu. Jadi ya gimana caranya untuk bisa jadi tersenyum, kan itu juga ibadah. Nah, saudaraku, ada banyak kelemahan kita. Sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Begitu juga ketika kita melihat kelemahan saudara kita harus ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak digentarkan lawanmu, kesulitan apapun, penderitaan apapun untuk mengikut Injil. Hidup dalam kebenaran Injil, apapun harganya. Kalau kita diizinkan mengalami penderitaan, itu adalah kehormatan. Amin. Setetes dari samudra penderitaan Kristus tidak akan sebanding dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia dikhianati, ya. Dia pernah merasa sendirian, ya. Dia pernah merasakan apa lagi? Seperti gini, habis manis sepah dibuang, ya. Ketika mengadakan mujizat, wah, orang semua mengeluh-ngeluhkannya. Tapi ketika di Taman Getsemani, murid-muridnya untuk menemani dia. Ketika dia membutuhkan, ada yang menguatkan dia. Tidak ada. Itulah teladan Kristus. Jadi karena Injil, kita tidak perlu takut apa yang akan ada di depan kita. Justru harus yang kita kerjakan adalah pastikan hidup kita terus selaras dengan Injil. Amin. Karena apa? Gempa terus-menerus terjadi. Terakhir di mana? Di Nias ya. Terus di mana lagi? Kemarin Gunung Krakatau ya. Krakatau. Itu tanda dari Tuhan bahwa waktu ini sangat singkat. Berpikirnya sederhana saja. Apakah hidupku sudah selaras dengan Injil? Dan apakah hatiku masih terus terbuka setiap hari untuk Injil memperbaharui hidupku? Amin. Untuk Injil itu mengubahkan karakter kita seperti Kristus. Itu kan tujuannya Injil. Bukan hanya sekedar diberkati. Diberkati itu hanya mengikuti, hanya upah, hanya bonus. Bukan menjadi tujuan utama kita mengikut Tuhan. Nah karena itu mari kita hari ini pastikan berpadanan Injil, fokus kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20 kita buka. Galatia 2 ayat 20 kita baca sama-sama. Kita sebutkan alamatnya dulu. Galatia 2, 1, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita bukan aku lagi. Karena dia sudah tebus kita. Amin. Pastikan hari ini engkau deklarasikan, hey, kamu bukan milikmu lagi. Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang sangat mahal. Karena itu jangan sia-siakan dirimu. Jangan hidup lagi untuk dunia ini. Amin. Berpadanan dengan Injil memiliki cara hidup yang saleh. 1 Petrus 2 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12, kita sebutkan alamatnya dulu. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika kita memiliki cara hidup yang baik, itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan karpet merah buat orang-orang yang belum kenal Injil. Mereka melihat Injil, kabar baik itu lewat hidup kita. Lewat hidup kita yang saleh, bukan perkataan kita, tapi perbuatan kita. Satu saat saya lagi jemur pakaian waktu saya di rumah di Cimahi. Lalu ada seorang nenek yang memperhatikan saya, tetangga saya di depan. Lalu beliau memanggil saya datang. Lalu dia bertanya gini, saya dipanggilnya Papi gitu ya. Papi, nenek mah melihat Papi itu hidupnya enak, tenang gitu. Terus kalau di rumah itu menolong istri, membersihkan rumah, kayaknya adem, ada apa sih? Disitulah saya cerita kabar baik. Sekarang banyak orang datang ke satu tempat dengan perkataan, tanpa hidupnya berpadanan dengan Injil. Akhirnya apa? Penguasa di kota atau di desa itu, yang saya imajinasikan kalau saya hidupnya tidak berpadanan dengan Injil, mungkin mereka akan tertawa gini, pura-pura aja kita kalah ya. Kan kata Kasanti juga akhir tahun 2022, saya masih ingat itu Kasan, iblis itu hanya bisa menipu, kerjaannya tidak punya kuasa lagi. Makanya kita tidak perlu takut memasuki satu kota, memasuki satu wilayah yang entah ada perdukunannya atau apapun. Karena ketika kita hidup kita diselaraskan terus berpadanan dengan Injil, kuasa Injil itu mengikuti kita. Yang firman Tuhan katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga secara rohani mereka akan melihat ketika kita datang menginjakan satu kota, bubar jalan. Terjadi kegemparan secara rohani. Kenapa? Karena hidup kita berpadanan dengan Injil. Di tengah keluarga kita, kan kita ada lagu yang mengatakan gereja yang memerintah. Kita harus kita harus ingatkan diri kita bagaimana menjadi gereja yang memerintah kalau hidup kita tidak berpadanan dengan Injil. Amin. Hanya slogan gereja memerintah. Tapi ketika kita hidup menghidupi Injil, berpadanan dengan Injil, otomatis kita memerintah. Amin. Otomatis kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Berpadanan dengan Injil menjadi surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4. Kita bacakan dulu alamatnya, kita sebutkan alamatnya. 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi orang akan melihat lewat hidup kita, kitab yang terbuka. Mazmur 71 ayat 7. Kita bacakan Mazmur 71 ayat 7. Kita baca, kita sebutkan alamatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. Orang melihat kita tanpa banyak berbicara, mereka akan mengakui ada hal yang berbeda. Amin.
Karena Kristus, karena hidup kita berpadanan dengan Injil. Nah, saudaraku, berpadanan dengan Injil, pasti kita akan berbenturan dengan kelemahan dalam hidup kita, dalam daging kita. Amin. Nah, ketika saya ikut retreat, session pertama, saya itu bergumul gitu ya. Lupa apa yang dibagikan Bu Yus. Sama sekali lupa. Tapi ada satu lagu, satu kalimat dari lagu yang terakhir dinyanyikan, itu kasih karuniamu. Kalau nggak salah, aku mengangkat tanganku ke tahta kasih karuniamu gitu ya. Nah itu saudara, pas dengar kasih karunia, saya nggak bisa bayangkan seperti apa, tapi Tuhan itu taruh dalam hati saya. Sampai saya mau tidur pun, saya masuk kamar, itu kasih karunia terus ada di kepala saya gitu ya. Hanya itu yang saya ingat, yang lainnya saya nggak ingat. Nah saudaraku, ketika saya berdoa, saya belajar lagi tentang kasih karunia. Hidup berpadanan dengan Injil, tanpa kasih karunia Tuhan tidak mungkin. Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Untuk kita tidak menghakimi orang susah enggak? Susah. Kadangkala kita gampang berasumsi, benar enggak? Waduh, Pak Rengga enggak datang, kayaknya gini. Berasumsi kan? Wah, Pak Teguh gini, wajahnya gini gitu kan? Berasumsi. Kadangkala kita melebihi Tuhan. Lalu kita mengasihi musuh kita. Jangankan musuh kita, saudara kita yang nyebelin aja bergumul, betul enggak? Butuh kasih karunia. Nah, dikatakan yuk kita baca di ayat terakhir ini. Ibrani 4 ayat 16. Saya bersyukur ketika dibukakan firman Tuhan ini, saya banyak berkemenangan menghadapi khususnya anak-anak saya ya. Ibrani 4 ayat 16. Ayat 15 sampai 16. Kita sebutkan alamatnya dulu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya belajar, saya ingat-ingat lagi di mana saya belajar, saya buka-buka lagi. Saudaraku, di dalam firman Tuhan Ibrani 4 ayat 15 mulai kata-kata kelemahan kita itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu artinya kelemahan cara berpikir kita, kelemahan olah berpikir kita. Jadi itulah yang sering membuat kita tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Pola pikir kita. Makanya pemimpin kita kan sangat terus bagikan pola pikir kita yang harus diubahkan. Cara pandang kita yang harus diubahkan. Dan itu gak bisa dengan kekuatan kita. Bagaimana ketika kita melihat kelemahan seseorang, kalau olah pikir kita lemah, cara berpikir kita lemah, pasti kita akan berpikirnya gini, saya yang paling benar, betul? Saya yang paling hebat, saya yang paling berjasa. Kalau nggak ada saya, tidak akan terjadi seperti ini. Itu olah berpikir, cara yang berpikir yang lemah. Nah, maka dari itu kita butuh kasih karunia. Dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia.
Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu karis. Artinya apa? Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita melalui firman Tuhan. Makanya penting setiap hari kita ada waktu teduh. Ada waktu khusus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Firman yang logos itu, firman yang logos ini adalah artinya gini, pikiran Tuhan yang diperkatakan kepada pikiran kita. Makanya penting kalau baca firman Tuhan itu, kita mulutnya membacanya dengan didengar oleh telinga kita. Supaya masuk alam bawah sadar kita. Dan saya sarankan saat teduh selalu pakai kitab tertulis. Supaya kalau ada hal yang khusus bisa ada tanda. Nah, saudaraku, ketika pikiran kita dipengaruhi pengaruh ilahi, itu akan memerdekakan kita untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga cara pikir kita itu tidak cetek, tidak menilai seseorang, tidak mengamati kesalahan orang, tidak mengamati kesalahan pemimpin, tidak mengamati nunjuk-nunjuk orang, enggak. Justru ketika kita mengerti bahwa pikiran kita ini butuh dibaharui oleh firman Tuhan setiap hari, perenungan firman Tuhan setiap saat, itu akan memerdekakan kita dari pikiran-pikiran negatif. Amin. Diganti pikiran-pikiran yang lemah itu dengan kekuatan kuasa firman. Dan roh Tuhan bekerja lewat firman Tuhan itu. Contoh, ketika kita melihat keadaan, wah sayur naik, ikan naik, beras naik, segalanya tidak menentu. Kalau pikiran kita tidak dipengaruhi oleh pengaruh ilahi, pasti kita tidak akan berpadanan dengan Injil. Kenapa? Kita akan khawatir. Padahal tadi Pak Medi nyanyi apa? Aku tidak khawatir katanya. Tapi itu cuma slogan. Kita tidak alami kalau kita tidak ada kasih karunia yang menolong untuk kita hidup berpadanan dengan Injil. Nah, oleh karena itu firman Tuhan butuh setiap hari untuk mendorong kita, pikiran kita, hal-hal yang negatif dicabut. Diganti dengan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Hal-hal yang ilahi. Lalu kasih karunia adalah hal-hal yang Tuhan kasih. Dan kalau kita terima akan bermanfaat buat hidup kita untuk merdeka dalam kebenaran. Setiap kita ada namanya alam bawah sadar. Tanpa kita sadari, hal-hal yang negatif masuk dalam alam bawah sadar kita. Makanya penting kita saat teduh dikoreksi oleh firman, dibersihkan oleh firman. Kenapa? Karena alam bawah sadar ini tiba-tiba akan muncul. Saya suka perhatikan. Kalau seseorang yang gelisah hatinya, yang selalu hidupnya itu pasang kuda-kuda, tidak mau disalahkan. Ketika ada seseorang yang tidak bermaksud menegur, tidak ada sedikit pun menyalahkan dia, tapi bertanya tentang sesuatu, cara berbicara, cara gerak tubuh akan menunjukkan orang ini dalam isi pikirnya, dalam alam bawah sadarnya, dalam lubuk hatinya, ada satu perasaan, aku tidak mau disalahkan. Aku tidak mau terpojokkan. Nah, inilah yang menghambat untuk kita berpadanan dengan Injil. Kadang-kala kita tanpa kita sadari kita menghakimi. Itu ada di dalam alam bawah sadar kita mungkin mengalami satu perlakuan tidak adil. Lalu belum dibereskan dalam batin kita. Kita tanpa kita sadari kita simpan. Dan ketika ada pemicu sedikit, kita langsung menghakimi orang. Nah, itulah yang perlu dibersihkan dalam hidup kita. Supaya berpadanan dengan Injil. Saya saksikan. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya bersyukur diberi anugerah Tuhan untuk saya lebih memahami lagi orang di sekitar saya, memahami mulai dari keluarga saya, anak-anak saya. Kalau istri saya nggak usah dipahami, dia udah ngerti. Nah, saudaraku, saya misalnya ya, anak saya Bobo,
ketika saya ngomong sesuatu, padahal nada saya benar gitu ya, santai, tapi dia langsung pasang kuda-kuda. Saya di situ akhirnya Tuhan ampuni, berarti dia ada luka dengan saya. Puji Tuhan, ketika saya tempuh membersihkan dengan firman, hari lepas hari terlihat perubahan kuasa firman. Amin. Oleh karena itu hanya firman yang bisa membersihkan. Kuasa Injil itu yang bisa membersihkan. Lalu dikatakan bahwa kita akan menerima kasih karunia dan rahmat. Rahmat itu artinya adalah belas kasihan yang aktif, akan terekspresi keluar. Artinya seperti itu. Kalau kita lihat di dalam perjalanan Yesus ketika ada di muka bumi, ketika dia lihat orang yang lumpuh, dia akan tergerak belas kasihan dan mujizat terjadi. Ketika dia lihat orang yang buta, tergerak belas kasihan, orang itu melihat. Ketika ada yang terikat, tergerak belas kasihan, orang itu dilepaskan. Dan Tuhan hari ini punya belas kasihan buat orang-orang yang mau menerimanya. Untuk disembuhkan hatinya, untuk disembuhkan alam bawah sadarnya, untuk Tuhan ingatkan sesuatu yang masih disimpan di dalam hati kita, yang menghalangi kita untuk hidup berpadanan dengan Injil. Karena itu saya berdoa, mari kita berdoa, Tuhan saya buka hati saya ingin hidup saya sehari demi sehari berpadanan dengan Injil. Saya hidupi Injil yang saya beritakan. Saya hidup dalam kebenaran Injil yang memerdekakan. Sehingga hidup kita itu tidak takut dinilai orang. Kalau kita kesalahan saya dilihat oleh orang, ya inilah saya. Saya yang mau berubah di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi membutuhkan validasi dari orang. Tidak lagi takut dinilai pelayanannya. Wah, kalau laporannya ke Buyus kurang bagus, nanti apa kata dia? Banyak pelayan-pelayan seperti itu sekarang. Menampilkan hal yang bagus supaya dinilai pemimpin bagus. Ngapain? Roh Tuhan tidak bisa ditipu. Amin. Roh Tuhan itu tidak bisa ditipu. Oleh karena itu hari ini kita datang ke tahta kasih karunia-Nya. Ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita yang mungkin di alam bawah sadar kita tanpa kita sadari belum disembuhkan. Itulah yang menghambat kita tidak bisa berpadanan dengan Injil. Buka hati kita, tahta kasih karunia-Nya terbuka buat kita. Mari kita teduhkan hati kita. Saya beri kesempatan kita berdiam diri sejenak secara pribadi. Datang pada Tuhan. Apakah kita sudah memiliki hati yang terbuka untuk berdiri teguh menjadi satu roh di dalam keluarga rohani di tempat ini? Apakah kita memiliki jiwa yang terus-menerus berjuang untuk hidup dalam berita Injil, untuk hidup dalam kebenaran Injil? Lalu apakah kita punya hati yang tidak digentarkan untuk menghadapi apapun? Karena Injil ada di dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah berfokus kepada Kristus? Apakah kita sudah menjadi kitab yang terbuka dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, masyarakat, di mana Tuhan tempatkan? Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Datang pada Tuhan. Injil itu memerdekakan. Injil itu menerima apa adanya. Tuhan menerima apa adanya. Tangannya yang berlubang paku sanggup memulihkan yang menghambat engkau untuk berpadanan dengan Injil. Untuk selaras dengan Injil. Kirana masyata takayana. Kirana masyata takayana. Kirala pasyakata takayana masyata.
Biarkan tangan yang berlubang paku itu menyentuh hatimu, menyembuhkan hatimu. Haleluya, haleluya. Kirana masyatata kayarana mayus. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk menerima rahmat dan kasih karunia-Mu. Pertolongan kasih karunia-Mu kami perlu Tuhan, supaya kami bisa hidup berpadanan dengan Injil. Terima kasih Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita lewat lagu ini dengan sungguh hati. Bukan hanya pujian biasa, tapi deklarasi iman kita. Yang kudambakan. Amin. Terjadilah Tuhan demikian atas kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memampukan kami untuk hidup berpadanan dengan Injil. Selaras setiap hari Tuhan. Kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Bukan karena perkataan kami. Bukan karena pandai bicara kami. Tapi karena kehidupan kami yang berpadanan dengan Injil. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh keluarga Allah di rumah rohani ini dipulihkan dan disembuhkan hatinya dari luka-luka masa lalu yang menghambat untuk bergerak dalam kuasa Injil, yang menghambat untuk hidup berpadanan dengan Injil. Kami berdoa, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Bukankah Engkau katakan sudah selesai di atas kayu salib? Engkau yang sudah sembuhkan batin kami. Kau yang sudah cipta kami ulang menjadi ciptaan yang baru. Berikan hati yang lembut kepada setiap kami. Supaya ketika Engkau bicara lewat Injil-Mu, kami tangkap. Dan kuasa Injil itu bebas, merubah, mentransformasi hati kami setiap hari. Untuk makin kami serupa segambar seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Tengadahkan ke tahta kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.